Assalamualaikum Mas Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wonten ingkang tanglet. Pripun? Pripun hukume sikat gigi utawa kemu-kemu menika posonipun batal napa mboten? Wonten Terkait gosok gigi, niki yang dipertanyakan gosok gigi yang wajar nggih, mboten gosok gigi pakai napa nika sirup marjan utawa es teh mboten nggih, biasa ya. Gosok gigi pakai odol. Ya, sikat gigi atau gosok gigi. Gosok gigi bagi orang yang berpuasa bagaimana hukumnya? Kalau dalam mazhab Syafi'i, gosok gigi itu atau bersiwakan itu hukumnya sunnah. Sunnah dalam segala waktu, dalam setiap saat itu sunnah, kecuali bagi orang yang berpuasa setelah zawal, setelah matahari tergelincir atau sudah masuk waktu zuhur, itu makruh bagi orang yang berpuasa gosok gigi, kecuali menurut Imam Nawawi. Kalau menurut Imam Nawawi, walaupun sudah masuk waktu zuhur, menurut beliau tidaklah makruh. Cuma yang perlu diperhatikan, kalau zaman dulu kan orang gosok gigi itu nggak pakai odol, pakainya kayu arok, kayu siwak. Sementara sekarang orang gosok gigi itu kan pakai odol. Nah itu kadang-kadang mohon maaf itu sebagian dari odol itu ada kemungkinan nanti bisa nyiprat-nyiprat sampai ke dalam tenggorokan. Padahal di dalam tenggorokan ini itu ada yang masuk bagian luar dan ada yang masuk bagian dalam. Kalau dalam kitab Kasifatu saja itu dikatakan kalau kho keluar itu termasuk bagian luar. Bahkan menurut Imam Nawawi itu sampai hak itu masih luar, tapi kalau di bawah hak itu sudah masuk dalam. Nah, artinya kalau seseorang mau gosok gigi pakai odol harus berhati-hati, jangan sampai nanti ada busa atau apa itu odolnya itu sampai nyiprat ke dalam, atau sisa-sisa dari mungkin bulu-bulu sikat gigi itu jangan sampai masuk ke bagian dalam. Kalau sampai masuk itu bisa membatalkan. Maka saran saya itu kalau gosok gigi pakai odol itu diusahakan sebelum fajar saja, sebelum rusak. Nah kalau siang hari nanti bisa gosok giginya itu pakai yang nggak pakai odol, cuma pakai sikat saja. Referensinya dari mana? Katanya apa itu tadi? Gosok gigi bagi orang berpuasa itu hukumnya makruh kalau sudah zawal. Itu ada di kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Di situ dikatakan wasiwaku mustahabun fi kulli halin, sunnah bersiwak setiap kondisi dan waktu. Wala yukrahu tanzihan, dan hal tersebut tidaklah dihukumi makruh tanzih illa ba'da zawal, kecuali setelah matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur. Lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa fardhon au naflan, baik itu puasa fardu ataupun puasa sunnah. Watazulu al-karohah bi ghurubi syamsi, dan kemakruhan itu hilang ketika sudah terbenam matahari atau masuk waktu maghrib. Wakhtaron Nawawiyu, dan Imam Nawawi memilih ada mal-karohah, tidak ada kemakruhan mutlakon secara mutlak. Jadi kalau menurut Imam Nawawi itu gosok gigi bagi orang yang berpuasa tidaklah makruh walaupun sudah masuk waktu. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait gosok gigi bagi orang yang berpuasa. niki wonten ingkang tanglet. Salat tarawih ilat menika sah napa mboten? Amargi ing masjid niku saniki kathah ingkang tarawih cepet sanget. Menika sah utawa anten pahalane napa mboten? Matur nuwun. Nggih. Memang banyak ditemukan sekarang di beberapa masjid atau mushola itu ada yang mengadakan sholat tarawih dengan sangat cepat. Nah, bagaimana hal seperti itu? Apakah boleh? Apakah sah? Nah, sebetulnya gini ya, zaman dahulu sebagian dari kiai-kiai itu melaksanakan sholat tarawih agak sedikit cepat. Itu karena berdasar sebuah hadis dalam Shahihul Bukhari, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna minhum ad-dha'if was-saqim wal-kabir. Apabila di antara kalian ada yang sholat bersama manusia, artinya dia mengimami
manusia, maka peringanlah. Maka mengapa kok disuruh untuk meringankan sholat? Fa inna minhum, karena di antara mereka itu ada yang ad-dhaif, ada yang lemah, ada yang as-sakim, ada yang sakit, ada yang al-kabir, ada yang tua. Maka diperintahkan untuk meringankan sholatnya. Yang dimaksud meringankan di sini itu bukan berarti sholatnya itu secepat kilat. Ya, dia itu sholatnya itu enggak terlalu panjang, tapi tetap dengan menjaga wajib-wajibannya, rukun-rukunnya tetap dijaga. Jadi bukan secepat kilat seperti kebanyakan orang yang melaksanakan sholat tarawih di zaman sekarang. Sampai-sampai sebagian dari kewajiban-kewajibannya ditinggalkan atau rukun-rukunnya ditinggalkan. Dalam hadis dikatakan, inna rajul la yusolli sittina sanatan wa ma tuqbalu minhu salatun. Sungguh ada seseorang yang sholat selama 60 tahun wa ma tuqbalu minhu salatun, tapi tidak ada satu sholat pun yang diterima. Mengapa demikian? Nabi Muhammad SAW mengatakan, la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Ada kalanya dia menyempurnakan rukuknya tapi tidak menyempurnakan sujudnya, dan ada kalanya dia menyempurnakan sujudnya tapi tidak menyempurnakan rukuknya, bahkan kadang-kadang sujudnya enggak sempurna, rukuknya juga tidak sempurna. Jadi kebanyakan praktek sholat taraweh sekarang ini, bahkan ada yang sholat taraweh sampai 10 menit 20 rakaat, itu sangat fenomenal sekali. Itu sangat membahayakan karena itu bisa menghilangkan beberapa rukun atau kewajiban-kewajiban. Padahal kan dalam membaca Fatihah saja itu kan ada syarat-syaratnya, diantaranya harus menjaga huruf-hurufnya, menjaga panjang pendeknya, menjaga makhorijul hurufnya, menjaga tasdidnya, dan tentunya kalau sholatnya sangat cepat itu nanti bisa ada yang hilang. Bahkan kehilangan satu tasdid saja itu sudah bahaya, bisa merubah makna. Maka sholat yang seperti ini harus dihindari. Maka dalam kitab Nasha'ihid Dunia niku Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad itu juga memberikan nasihat terkait sholat tarawih yang sangat cepat. Ini di sini dikatakan wal yahdhar min at-takhfif al-mufrid alladhi ya'taduhu katsirun minal jahalah fi sholatihim li tarawih. Maka hendaknya seseorang itu menjauhi mempercepat sholat dengan sangat cepat, sebagaimana yang sering dilakukan oleh kasirun minal jahalah, banyak orang dari kalangan orang-orang bodoh. Jadi wong sing cok sholat banter-banter niku justru dineki bodho mriki. Ya'taduhu kasirun minal jahalah, yang biasa dilakukan oleh banyak orang yang bodoh-bodoh fi sholatihim li tarawih, di dalam sholat mereka yaitu sholat tarawih. Hatta rubama yaqauna bisababihi fil ikhlal bi syai'in minal wajibat, sehingga di antara mereka ada yang sampai menghilangkan sebagian dari kewajiban-kewajiban. Mislu tarkit tumaninah berruku', seperti meninggalkan tumaninah di dalam ruku', wasujud, dan juga di dalam sujud, wa tarki qiraatil Fatihah alal wajhil ladzi la budda minhu bisababil ajalah, dan juga meninggalkan membaca Fatihah dengan cara yang benar disebabkan karena tergesa-gesa. Kemudian di bawahnya Sayyid Abdullah Al-Haddad mengatakan wa hadhihi wa ma asbahaha min a'zami makayidi syaitan. Ini semua dan yang serupa dengan itu min a'zami makaidi syaitan, termasuk besar-besarnya tipu daya syaitan di ahli iman, bagi ahli iman. Maka seperti ini hendaknya dihindari. Ya, sholat tarawih itu cepat boleh, tapi tetap harus menjaga rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, jangan sampai ada yang hilang. Jadi sujudnya tetap tumakninah, rukuknya juga tetap tumakninah, bacaan Fatihahnya juga tetap harus benar. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, matur nuwun sangat Mas Yai.